Jejak Kusni Kasdut, sang bandit legendaris yang ikut berjuang lawan penjajah, tapi akhirnya dilupakan. Sosok bandit legendaris Kusni Kasdut ternyata mempunyai masa lalu yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia merupakan salah satu pejuang kemerdekaan. Kusni Kasdut mempunyai banyak kisah di medan pertempuran melawan penjajah, termasuk bergabung dengan pasukan Laskar Rakyat yang anggotanya berasal dari dunia hitam. Perjuangan Kusni Kasdut dimulai ketika ia bergabung dengan Heiho pada masa penjajahan Jepang. Semasa mudanya, Kusni juga sangat pendiam. Tak seorang pun teman dekat kepadanya. Suatu ketika saat Jepang hampir kalah, ia dan 4 teman sekolahnya di Malang bergabung dengan Heiho. Mereka berlima ditempatkan di Batalion Matsamura, lapangan terbang di sebelah timur laut kota Malang. Jepang memberi pelatihan yang sangat keras. Salah sedikit, kepala langsung ditempeleng. Belum lagi mereka diharuskan untuk sembah sujud kepada Tenno Heika atau Yang Mulia Kaisar. Tapi yang paling membuat Kusni dendam kepada Jepang ialah ketika sekali ia mangkir dari dinas untuk menghabiskan waktu bersama ibunya. Saat itu Kusni beralasan bahwa ibunya sedang sakit, tapi ia justru dimaki oleh orang Jepang yang jadi pimpinannya, Bagero. Binatang juga punya ibu, Karo. Kalau sekutu datang, ibumu tidak perlu sakit tapi ditembak, kata orang Jepang tersebut kepada Kusni seperti dikutip dalam buku tersebut. Hal itu terus terngiang di kepala Kusni. Ia melampiaskan rasa sakit hati itu dengan menenggak minuman keras, meskipun selama ini tak biasa mabuk. Ternyata, hari itu tanggal 19 Agustus tahun 1945. Itu berarti, 2 hari sebelumnya Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Para anggota Heiho itu dilucuti senjatanya. Lepas dari Heiho, pada Oktober tahun 1945 Kusni Kasdut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Ia menjadi anggota Batalion Rampal. Saat mendengar terjadi perebutan senjata Jepang oleh rakyat Surabaya, Kusni merasa bahwa itu saatnya membalaskan dendam kepada Jepang. Tetapi di Malang, pertempuran tak terjadi. Jepang sepakat menyerahkan gudang senjata mereka yang isinya tak seberapa kepada rakyat tanpa perlawanan. Meski mendapat senjata, Kusni tak merasa senang. Dalam dirinya ada keinginan liar untuk ikut dalam perang yang bergelimangan darah. Belakangan terdengar kabar bahwa Jepang telah kalah dari Inggris. Didengarnya pula kabar bahwa negara sekutu itu telah masuk ke Surabaya. Hal itu membuat Kusni tergerak. Ia dan pemuda-pemuda lain berangkat ke Surabaya untuk berperang. Sebelum berangkat, Kusni minta izin kepada ibunya. "Bu, mungkin lama kita baru ketemu lagi," ucap Kusni kepada ibunya. "Mungkin tidak ketemu lagi seterusnya," imbuh Kusni. Ibunya lalu menceritakan kisah bohong agar anaknya itu tidak pergi. Tapi bukannya tertahan, emosi Kusni malah memuncak. Di pikiran Kusni, ia merupakan seorang anak haram berdasarkan apa yang diceritakan ibunya. Kusni tetap berangkat ke Surabaya bersama rombongan. Di sana ia terlibat dalam pertempuran hebat. Kawan-kawan Kusni banyak yang terluka bahkan tewas. Inggris menurunkan panser dan tank untuk memerangi Surabaya. Tapi Kusni maupun rakyat lain tak gentar. 3 minggu lamanya pertempuran di Surabaya terjadi hingga akhirnya Inggris mundur. Usai peperangan itu rakyat mulai berkelompok-kelompok. Banyak dari mereka membicarakan soal politik yang tak dimengerti Kusni. Yang ia tahu hanyalah penjajah harus minggat dari tanah air. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947 giliran Belanda yang menyerang Indonesia. Rombongan Kusni yang berada di Kepanjen juga diserang. Setelah sempat melawan, mereka melarikan diri ke sawah-sawah dan berhenti di suatu perbukitan. Pertemuan itu membuat air mata ibunya bercucuran. Bagaimana tidak, sudah begitu lama mereka tidak bertemu. "Kus, Tuhan mengirimmu ke sini, ayolah pulang," kata sang ibu kepadanya. Kusni terheran, kemana mereka akan pulang? Ia hanya mengikuti ibunya tanpa tahu kemana.
Akhirnya tibalah mereka di Jatiruri. Di sana terungkap fakta bahwa ternyata Kusni memiliki seorang kakak. Akhirnya bergabung dengan brigade ini. Ia bertugas sebagai staf pertempuran ekonomi. Kusni lantas banyak bergaul dengan pelacur dan berandal-berandal kecil yang ditugaskan sebagai mata-mata brigade teratai. Suatu hari ia ditugaskan untuk mengambil emas berlian dari seorang keturunan Tionghoa kaya yang tinggal di Madiun. Ia dan rekan-rekannya datang ke rumah tersebut seolah-olah minta bantuan. Akan tetapi, keluarga keturunan Tionghoa itu menutup-nutupi keberadaan emas berlian mereka. Kusni yang telah mendapat informasi mengenai keberadaan emas tersebut lantas menemukan lokasi penyimpanan perhiasan itu. Seharusnya bapak kami tembak karena bohong. Jadi takkan sempat menyerahkan sendiri. Tapi biarlah, kami hanya perlu ini, kata Kusni sembari memegang emas berlian tersebut. Kusni merasa bangga dengan apa yang ia lakukan. Menurutnya, ia telah menyumbang uang untuk perjuangan. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Kusni sedang berada di Yogyakarta. Kusni yang sedang bangun tidur tersentak, terdengar suara rentetan tembakan dari arah timur yang makin lama menjalar ke seluruh kota. Ia lantas melihat puluhan tentara berkumpul dengan sejumlah rakyat mengikuti. Kusni pun ikut dalam rombongan tersebut. Di suatu tikungan Kusni melihat sebuah meriam. Dipanggilnya beberapa orang untuk mendorong meriam tersebut. Meski begitu berat ia dan warga-warga tersebut mendorong meriam sejauh 20 km dari Yogyakarta. Meriam itu akhirnya ia serahkan ke segerombolan prajurit yang kebetulan ditemuinya untuk modal perang melawan Belanda. Ia menyerahkan meriam dengan rasa bangga. Akan tetapi, di suatu hari setelah perang usai, Panglima Komando Jawa melakukan screening siapa saja yang berhak menjadi TNI. Nama Brigade Teratai tidak masuk dalam daftar yang akan dijadikan TNI. Kusni yang memiliki kenalan sempat mengaku sebagai anggota TRIP karena dua temannya bergabung di sana. Tapi tetap saja, ia ditolak jadi TNI. Kusni lantas kembali ke Rampal mengurus surat pernyataan bekas pejuang. Butuh waktu 1 tahun untuk surat itu terbit sekaligus uang pemulihan yang jumlahnya amat sedikit. Uang itu diserahkannya ke istri yang dinikahinya semasa perjuangan. Ia lantas membujuk istrinya pulang ke Blitar dengan uang tersebut. Sementara dirinya mencari penghasilan. Dari Malang, Kusni pergi ke Surabaya. Di sana ia bertemu dengan dua teman lamanya yakni Subagio dan Purnomo. Dua temannya itu memberi Kusni uang cukup banyak hingga ia bisa mengirimkan sebagian ke kampung. Tapi Kusni merasa bahwa ia tetap butuh pekerjaan. Ia berangkat ke Jakarta ke kantor Biro Rekonstruksi Nasional yang mengurus penempatan bekas pejuang. Namun di Jakarta juga sama, ia masih tidak bisa mendapat pekerjaan. Kusni merasa kerdil. 4 tahun ia berjuang demi tanah air. Tapi dalam sekejap ia kembali jadi orang susah. Di tengah keterpurukan itu, ia kembali ke Surabaya. Ia kembali bertemu dengan Subagio dan rekan lainnya sesama bekas pejuang. Subagio lantas mengajak Kusni melakukan pemerasan dengan modus penculikan, Kusni yang memimpin. Saat itu pula Kusni menggunakan nama Kasdut sebagai nama samaran. Pencurian mereka berhasil. Kusni dan kawan-kawan mendapatkan uang Rp600.000 yang dibagi rata. Uang itu terasa begitu banyak dan dibagi-bagikan Kusni ke rekan sesama pejuang. Tapi uang itu cepat menipis. Kusni lantas kembali merencanakan tindakan serupa. Pemerasan pertama itulah yang mendasari Kusni terus terlibat kasus kejahatan.